Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akif Madani dari kelas 10 IPA 2 akan menjelaskan tentang aspek-aspek Trigatra. Yang pertama ada letak dan bentuk geografis. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Terletak antara dua benua dan dua samudra. Lalu ada keadaan dan keajaiban alam. Prinsip dalam memanfaatkan. Yang pertama, ada asas maksimal. Kedua, asas lestari. Ketiga, asas berdaya saing. 1. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Yang pertama, kematian. Yang kedua, kelahiran. Yang ketiga, pendatang baru. Yang keempat, kriminalitas dan kemiskinan. Keadaan dan kemampuan penduduk. Kedua, faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk. Pertama, mortalitas. Kedua, fertilitas. Ketiga, migrasi. Yang ketiga, ada faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Yang pertama, penyebaran tidak merata. Yang kedua, transmigrasi. Ketiga, kemampuan penduduk. Sekian dari saya, Muhammad Akif Madani. Mohon maaf bila ada yang masih kurang disampaikan atau salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cakti Albari dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Pancagatra. Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma yang berlaku. Pancagatra memiliki 5 aspek, yaitu yang pertama ideologi, yang kedua politik, yang ketiga ekonomi, yang keempat sosial budaya, dan yang terakhir pertahanan keamanan. Di sini saya akan menjelaskan ideologi dan politik saja karena yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Putra Tanjung. Ideologi adalah serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran atau doktrin. Yang kedua, politik diartikan sebagai asas, haluan, dan kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Putra Tanjung dari kelas IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan 3 aspek Pancagatra, yaitu ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan atau HANKAM. Dan sisanya akan dijelaskan oleh saudara Cakti Albari. Yang pertama, ekonomi. Ekonomi yang dijalankan suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan, terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemerintah dan distribusi kebutuhan suatu negara. Kedua, ada sosial budaya. Unsur budaya di masyarakat juga menentukan kekuatan nasional suatu negara. Hal yang dialami sebuah negara yang homogen tentu saja akan berbeda dengan yang dihadapi bangsa yang heterogen dari sosial budaya masyarakatnya. Dan yang ketiga, ada pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan atau HANKAM adalah upaya rakyat semesta dengan angkatan bersenjata atau TNI Polri sebagai intinya mempertahankan dan mengamankan bangsa dan negaranya serta hasil perjuangannya. Pertahanan keamanan merupakan salah satu fungsi pemerintah dalam menegakkan keutuhan nasional dengan tujuan untuk mencapai keamanan bangsa dan negara serta hasil perjuangannya. Sekian dari saya, Rizky Putra Tanjung dari absen 28 kelas IPA 2, dan sisanya akan dilanjutkan oleh saudara Cakti Albari. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puspa Nadila dari 10 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antar gatra. Hubungan antar gatra ini dikemukakan sebagai menjadi 4 bagian. Yang pertama ada gatra geografi. Karakter geografi sangat mempengaruhi jenis, kualitas, dan persebaran kekayaan alam, dan sebaliknya pula, kekayaan alam itu dapat mempengaruhi karakter geografi. Yang kedua, antara gatra geografi dan gatra kependudukan. Bentuk-bentuk kehidupan dan penghidupan serta persebaran penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter geografi, dan sebaliknya pula, karakter geografi mempengaruhi kehidupan dari penduduk. Yang ketiga, antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam. Kehidupan dan penghidupan
dipengaruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam. Demikian sebaliknya dipengaruhi oleh faktor-faktor kependudukan, khususnya kekayaan alam yang dapat diperbaharui. Kekayaan alam mempunyai manfaat nyata jika telah diolah oleh penduduk yang memiliki kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Yang terakhir ada hubungan antar gatra dalam pancagatra. Setiap gatra dalam pancagatra memberikan kontribusi tertentu pada gatra-gatra yang lainnya, dan sebaliknya setiap gatra menerima kontribusi dan gatra-gatra lain secara terintegrasi. Hubungan antar gatra dalam pancagatra ini ada 5. Yang pertama, antar gatra politik dengan ideologi ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, yang berarti kehidupan politik yang mantap dan dinamis, menjalankan kebenaran ideologi, memberikan iklim yang kondusif untuk pengembangan ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan, dan serta keamanan. Yang kedua, antar gatra ideologi dengan gatra politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Ideologi merupakan nilai penentu bagi kehidupan nasional yang meliputi seluruh gatra dalam pancagatra dalam memelihara kelangsungan kehidupan bangsa dan pencapaian tujuan nasional. Yang ketiga, antar gatra sosial budaya dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Keadaan sosial yang terintegrasi secara serasi, stabil, dinamis, berbudaya, dan berkepribadian hanya dapat berkembang di dalam suasana aman dan damai. Kebesaran dan keseluruhan nilai sosial budaya bangsa mencerminkan tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional baik fisik, material, maupun mental spiritual. Keadaan sosial yang timpang dengan kontradiksi di berbagai bidang kehidupan memungkinkan timbulnya ketegangan sosial yang dapat berkembang menjadi gejolak sosial. Yang keempat, antar gatra pertahanan dan keamanan dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan serta keamanan. Kehidupan pertahanan dan keamanan yang stabil dan dinamis akan meyakinkan kebenaran ideologi, memberikan iklim yang kondusif untuk pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang terakhir, antar gatra ekonomi dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan serta keamanan. Kehidupan ekonomi yang merata akan meyakinkan kebenaran ideologi yang dianut, mendinamisasi dan kehidupan politik dan keamanan. Keadaan ekonomi yang stabil, maju, dan merata menunjang stabilitas dan peningkatan ketahanan aspek lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Laira Nur Lamzarni dari kelas PULIPA 2 dari absen 18 akan menjelaskan tentang implementasi wawasan Nusantara. Pertama, di sini ada tujuan dari implementasi wawasan Nusantara, yaitu tujuannya untuk menciptakan kehidupan yang toleran, akrab, peduli, dan taat hukum. Selain itu juga untuk menggambarkan sikap paham dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi. Selanjutnya ada cara dan syarat. Cara dan syarat untuk melakukan implementasi wawasan Nusantara yaitu harus melakukan pendekatan dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah. Dan juga harus menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pendekatan dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah. Dan juga harus menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dilihat dari aspek ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Selain itu juga menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Selain itu juga menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Selanjutnya dilihat dari aspek sosial budaya. Implementasi wawasan Nusantara menciptakan sikap yang mengakui, menerima, dan menghormati segala perbedaan, dan juga menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun,
dan bersatu tanpa membeda-bedakan. Selanjutnya dari aspek politik, implementasi wawasan Nusantara menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Diwujudkannya dalam pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penyamaan kedaulatan rakyat. Selanjutnya ada dari aspek pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan terpercaya yang dibangun sebagai penyamaan kedaulatan rakyat. Selanjutnya ada dari aspek pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Nah, implementasi wawasan Nusantara ini juga memiliki peran bagi siswa, yaitu peran bagi siswanya dapat pertama mendukung persatuan bangsa, yang kedua mewujudkan kepentingan nasional, dan yang ketiga melihat dan memperbaiki demokrasi. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.